berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu. Hosana bagimu, hosana bagi anak domba Allah, hosana di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami umatmu, kami menghampiri hadiratmu, kami mau menanti-nantikan Engkau, kami mau mendengarkan sabdamu. Terima kasih Bapa untuk hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba rindu dalam pengurapan-Mu yang baru dan dalam kebebasan Roh Kudus. Hamba-Mu menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Demikian juga umat-Mu yang hadir. Mereka duduk dengan tenang dan mendengarkan sabdamu. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati firman-Mu, kami menikmati kuasa-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati keajaiban-Mu, kami menikmati lawatan-Mu, kami menikmati mujizat-Mu, kami menikmati berkat-Mu dalam ibadah raya pagi ini. Terima kasih Bapa. Ini doa, ini pujian, ini hormat, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Saya ingin mari kita memperhatikan 4 ayat firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya ulangi, Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara tumbuh di kebun anggur. Perhatikan, pohon ara tumbuh di mana? Pohon ara tumbuh di kebun anggur. Seharusnya pohon ara ditanam di kebun ara, bukan di kebun anggur. Tapi nanti kita akan melihat bagian firman Tuhan, apa pesan Tuhan untuk kita. Mengapa pohon ara ditanam di kebun anggur? Saya baca kembali. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Bukan kebun anggur tetangga, tapi di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Next, ayat yang berikutnya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Sama-sama baca 2, 2, 3. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ulang sama-sama 2, 2, 3. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup? Lebih keras lagi, sama-sama 2, 2, 3. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Kita bersyukur ada ayat yang ke-8 berkata demikian. Jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Next, ayat yang terakhir. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Biar dia tumbuh, biar tahun ini Tuhan. Kalau enggak juga, ya udah, biar nggak apa-apa. Kalau memang tidak, ya udah, tebanglah dia. Untuk apa dia hidup? Katakan firman Tuhan, untuk apa dia hidup kalau dia tidak menghasilkan buah? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini ialah hidup dalam rancangan Tuhan. Sama-sama katakan, hidup dalam rancangan Tuhan. Bisa lihat kiri kanan dulu, lihat apakah dia hidup dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua bisa lihat ke depan. Apakah engkau hidup dalam rancangan Tuhan?
Seperti apakah rancangan Tuhan untuk engkau? Seperti apakah rancangan Tuhan untuk kita? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita perhati yang pertama adalah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita. Yang kita harus menghasilkan buah. Sama-sama katakan 2, 2, 3. Harus menghasilkan buah. Amin. Amin. Adalah kehendak Tuhan supaya kita menghasilkan buah. Mari perhatikan mulai ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, firman Tuhan berkata untuk kita. Lalu Yesus mengatakan suatu perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Pemiliknya yang punya kebun anggur ini, yang punya pohon ara ini, dia datang untuk mencari supaya dia menemukan buah. Firman Tuhan berkata, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Pohon ara tentu harus menghasilkan buah ara, tapi ketika pemiliknya mencari buah di pohon itu, dia tidak menemukannya. Ayat yang berikut dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukan. Sudah berapa tahun? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Aku mencari tapi tidak ada buah. Bukan waktu yang singkat. Sudah 3 tahun tapi tidak menemukan buah. Wow. Demikian firman Tuhan katakan. Tebanglah pohon itu. Untuk apa yang hidup? Untuk apa yang hidup di tanah ini dengan percuma? Tebang. Percuma dia hidup, karena dia tidak menghasilkan buah. Seharusnya hidup, seharusnya pohon itu harus berbuah, tapi karena tidak menghasilkan buah, pemiliknya berkata, tebang pohon itu. Saudaraku, ini adalah pesan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan mau mengatakan suatu perumpamaan, memberikan contoh bahwa pohon itu harus menghasilkan buah. Tapi kalau tidak menghasilkan buah, untuk apa dia hidup? Tebang saja pohon itu. Dan saya percaya hal yang sama juga untuk masing-masing kita. Untuk apa kita hidup? Untuk apa Bapak Ibu Saudara hidup? Allah kedatangan supaya kita menghasilkan buah, supaya ada buah dalam kehidupan kita. Amin. Pemilik daripada pohon ara ini berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah, tapi aku tidak menemukannya. Untuk apa dia hidup? Sudah 3 tahun menjadi anggota jemaat, tapi tidak ada buah. Sudah bertahun-tahun kita mengaku kita pengikut Kristus, tapi mana buahnya? Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan berulang kali memberitahu tentang buah. Buah apa yang seharusnya kita hasilkan? Yang pertama itu buah pertobatan. Katakan buah pertobatan. Buah pertobatan. Ada buah pertobatan. Wow, dulu memang Bapak ini dia orang yang suka mabuk, dia suka marah, dia bertengkar di sana sini. Tapi luar biasa sekarang kita melihat buahnya. Rumah tangganya indah, yang menjadi contoh bagi anak-anak. Dia tidak lagi suka minum-minum, mabuk-mabuk. Itu buah. Wow, ini dulu dia suka menggosip, tapi hari ini saya lihat luar biasa. Yang selalu keluar dari mulutnya apa? Apa? Firman Tuhan. Buah bibir, kata 1 Ibrani 13. Buah bibir itu ucapan syukur yang memuliakan Dia. Dari mulutnya selalu keluar puji-pujian, syukur kepada Tuhan, mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain.
Wow, ini buah-buah bibir. Ada buah dalam kehidupannya. Ada buah apa? Ada buah pelayanan. Paulus berkata, kamu adalah buah dari pelayananku. Wow, betapa senangnya hati saya ya. Ketika kemudian bertemu dan seseorang katakan, masa sih Bapak lupa? Pada waktu acara retreat di puncak, di satu wisma, di Perapat di dalam atas ada satu puncak, di situ ada wisma Metodis. Masa Bapak lupa? Aku ikut retreat itu Pak. Saya salah satu pemuda, anak muda waktu itu yang bertobat pada waktu itu. Wow, hati saya senang sekali. Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Ada buah. Saya lupa, saya tidak ingat dia, tapi dia ingat saya. Berapa banyak orang yang menjadi buah dari kehidupanmu, buah dari pelayananmu. Wow, saya bersyukur, saya senang sekali melihat ketika atas anak remaja dia melayani Tuhan. Dia jadi worship leader, dia memimpin pujian. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya ingat bagaimana dia masih kecil dulu, tapi sekarang dia bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dia bertumbuh dalam gereja, dalam jemaat, di mana saya menjadi gembalanya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bisa melihat ada buah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kehendak Tuhan supaya Tuhan menemukan buah dalam kehidupanmu. Ada buah. Buah-buah. Ada buah iman. Saudara punya iman kepada Tuhan. Ada buah kesungguhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada buah pelayanan, saudara setia melayani Tuhan. Hidup dalam rancangan Tuhan. Yang pertama adalah kehendak Tuhan supaya engkau harus menghasilkan buah. Harus, bukan pilihan. Tuhan mau supaya Tuhan menemukan buah dalam kehidupanmu. Ada buah dalam hidupmu. Yang berikut, yang kedua, mari kita perhatikan yang kedua. Adalah kehendak Tuhan supaya saudara hidup dalam, yang kedua, hidup dalam rancangan Tuhan. Sama-sama kita katakan, hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita baca ayat 1. Demikian firman Tuhan ayat 1. Pada waktu itu, saya ulangi ayat 1, ulang Ibrani ayat yang ke-6. Demikian Ibrani 13 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara. Perhatikan, dia yang punya pohon itu. Seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Yang punya kebun anggur siapa? Siapa? Tuannya, pemilik itu. Dia yang punya kebun anggur. Dan dia berkata, ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Pohon ara tumbuh di kebun anggur. Seharusnya pohon ara tumbuh di kebun ara. Tapi ini pohon ara tumbuh di kebun anggur. Apa yang salah di sini? Tempatnya. Ada yang salah? Tempatnya. Seharusnya tempatnya salah. Tetapi perhatikan, seharusnya begitu itu salah. Tapi bukan seperti itu ternyata. Memang pohon ara itu ditanam di kebun anggur. Dia bukan salah di sana. Seharusnya memang salah, seperti saya katakan. Seharusnya pohon ara ditanam di kebun ara, tapi pohon ara tumbuh di kebun anggur. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Ibu Mary, engkau tidak salah ada di tengah-tengah di mana engkau bekerja saat ini. Karena memang engkau ada di situ. Supaya apa? Di situ engkau menghasilkan buah di sana.
Parablik. Tuhan tidak salah. Mengapa engkau ada di sana saat ini, di tempat engkau bekerja? Karena memang Tuhan mau engkau ada di situ. Pohon ada di kebun anggur. Di mana engkau berada saat ini, memang itulah kehendak Tuhan engkau ada di situ. Supaya di sana engkau berbuah, menghasilkan buah. Di tengah-tengah komunitasmu, di lingkunganmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Tuhan menghendaki supaya engkau ada di sana. Di mana engkau berada saat ini, itulah kehendak Tuhan supaya engkau menghasilkan buah di sana. Saat ini memang itulah tempatmu untuk engkau berbuah di sana. Saya ingin bertanya, di mana komunitasmu saat ini? Di mana engkau berada saat ini? Ketika engkau pun ada di tengah-tengah jemaat GKI di tempat ini, adalah kehendak Tuhan supaya engkau menghasilkan buah di tempat ini. Amin. Ketika engkau ada di RT, di RW, di lingkunganmu, Tuhan menghendaki supaya di situ juga engkau menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, engkau hadir di mana? Engkau ada di tengah-tengah pelajar, engkau ada di tengah-tengah mahasiswa, engkau ada di perguruan tinggi, engkau ada di tempat di mana engkau bekerja. Adalah kehendak Tuhan supaya di sana, di tempat engkau berada saat ini, supaya di situ engkau menghasilkan buah. Bukan salah, memang kehendak Tuhan supaya engkau ada di sana. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, masalahnya ialah ketika pemilik tidak menemukan buah. Untuk apa dia hidup? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-7 berkata, tebanglah. Untuk apa dia hidup? Dia hidup dan percuma. Saya merenungkan firman Tuhan ini, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya jadi gembala? Untuk apa kita jadi pengurus? Untuk apa kita jadi penata layan? Untuk apa kita menjadi anggota tim dari pelayanan? Allah kata supaya kita menjadi menghasilkan buah di tempat di mana kita berada saat ini. Amin. Tuhan menghendaki supaya orang menemukan buah. Buah itu sesuatu yang bisa dinikmati. Buah itu sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain tentunya. Hidup kita harus menghasilkan buah. Ketika saya masuk tadi ke ruangan luar, wah puji Tuhan, Pastor Jebi datang katanya. Supaya saya apa? Bermanfaat menghasilkan buah. Amin. Amin. Siapa yang ingin menghasilkan buah, angkat tangan. Ingin supaya engkau hidup berbuah, angkat tangan. Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Taruh tangan kiri dada, angkat tangan kanan. Tuhan, engkau melihat setiap orang di tempat ini. Mereka ingin supaya hidup tidak percuma, tapi hidup menghasilkan buah. Ada buah pertobatan, ada buah bibir itu ucapan syukur yang memuliakan Tuhan, ada buah pelayanan, ada buah kesetiaan, ada buah jiwa-jiwa yang diselamatkan, orang-orang yang bertobat, ada buah di mana mereka jadi berkat, jadi inspirasi bagi orang lain. Mereka berbuah di tempat di mana mereka ada saat ini. Terima kasih Bapak, ini doa hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Tuhan menemukan buah. Tuhan menemukan buah. Terima kasih Bapak, ini doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemilik pohon ada berkata, apa percuma dia hidup. Dan kita bersyukur, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata demikian.
Demikian firman Tuhan. Jawab orang itu. Siapa? Itu pengurusnya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Jangan Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini. Seharusnya mau ditebang, mau dipotong. Tapi ada yang membela. Biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Saudaraku, yang ketiga saya perkatakan untuk kita hidup dalam pembelaan Tuhan. Amin. Seharusnya Tuhan berkata, percuma dia hidup. Untuk apa? Tebal saja. Tapi kita bersyukur ada Yesus. Dia adalah pembela kita. Roma pasal 8 ayat 34 demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 34 demikian firman Tuhan katakan. Wow. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Sama-sama baca 2, 3. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus adalah pembela bagi kita. Saudaraku, seharusnya Tuhan berkata, percuma Pak Ramli hidup. Untuk apa dia hidup? Percuma Ibu Mary hidup. Percuma Pak Sinaga hidup. Percuma Pak Galuh hidup. Untuk apa dia hidup? Tapi sang pembela yang agung itu berkata, jangan Bapak, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Ingat kasih karunia Tuhan. Ingat anugerah Tuhan. Saudaraku, saya bukan menakut-nakutin kita, tapi saya mengatakan, banyak juga teman-teman saya yang sudah duluan ya, yang sudah ditebang ya. Siapa yang mau ditebang tahun ini? Angkat tangan. Tidak ada kan? Tuhan, jangan dulu Tuhan. Jangan dulu ada yang ditebang Tuhan. Biarkan mereka hidup lagi sampai tahun ini atau tahun depan. Ya? 80 tahun. Jangan. Saudaraku, kita punya pembela yang agung itu. Tuhan yang membela kita. Kita pernah berkata, ya, adalah kemurahan Tuhan supaya kamu masih hidup, supaya kamu apa? Supaya kamu bertobat. Jadi kalau kita masih hidup, kalau Anda masih hidup, itu juga artinya Tuhan beri kesempatan supaya kita menghasilkan buah pertobatan. Firman Tuhan berkata, maukah kamu menganggap remeh kemurahan Tuhan? Bukankah kasih karunia Tuhan menuntun kamu supaya kamu hidup dalam pertobatan? Wow, saudara dikasih oleh Tuhan, kita punya pembela yang agung. Jangan Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Kita perhatikan baik-baik Lukas pasal 13 ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkulnya dan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Artinya apa? Mungkin tahun depan dia berbuah. Kalau memang tidak, udah tebang saja Tuhan. Artinya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Biarkan dulu Tuhan. Biar kasih kesempatan lagi Tuhan. Kasih kesempatan lagi Tuhan. Memang kakaknya adiknya sudah ditebang, tapi biarkan dia. Jangan dulu Tuhan. Kasih kesempatan Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Hidup dalam rancangan Tuhan, kesempatan bagi kita. Saudaraku, jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesempatan bagi kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kesempatan kita di akhir tahun ini, mari kita datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan aku hidup lagi Tuhan. Aku mau Tuhan Yesus untuk menghasilkan buah. Tuhan, biarkanlah suamiku, biarkanlah istriku, anakku, biarkanlah mama dan papaku ya Tuhan. Biarkanlah dia diberi kesempatan lagi ya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau memang tidak, ya artinya kesempatan lelah. Tapi saya percaya firman Tuhan disampaikan untuk kita supaya kita ingat bahwa ini adalah kesempatan. Amin. Kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Pastor Salomo dan Pastor Lian katakan, Pastor, kami mau minta izin dulu karena ada adik juga yang menikah dan kami sepakat kami ada kesempatan bagi kami untuk bisa bertemu dengan keluarga. Oke, puji Tuhan, dan jangan lupa kesempatan itu bisa jadi berkat bagi keluarga. Kesempatan itu bisa melayani keluarga. Kesempatan itu harus dimanfaatkan untuk beritakan firman. Harus ada buah, ada orang yang diselamatkan, ada orang yang diberkati. Saya berharap nanti hari Minggu ketiga dan saya ada di Tiban supaya saya ikut doakan sebelum berangkat. Jadi berangkat hari ini? Jadi Pak. Jam berapa? 12.20. Jam 12.20. Berarti jemaat masih bisa mendoakan supaya Pak Salomo berangkat dengan damai dan jadi berkat di tentang keluarga. Amin. Diberkati perjalanan. Kesempatan juga saya bisa memberkati Pak Salomo tentunya sebelum berangkat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Perhatikan baik-baik. Paulus, hamba Tuhan, dia selalu melihat kesempatan, sekalipun ada kesulitan. 1 Korintus pasal 16 ayat 8 dan ayat 9. 1 Korintus pasal 16 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikian. Ayat yang ke-8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Aku masih akan tinggal di Efesus. Sebab apa? Sebab ayat yang kedua, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentangnya. Sekalipun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, tapi ini kesempatan bagiku. Saudaraku, bukan tidak ada tantangan di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah komunitasmu, di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah keluargamu, Pak. Ada tantangan, tapi lihat kesempatan itu. Lihat kesempatan di mana engkau bekerja. Lihat kesempatan di tengah-tengah engkau ada di tengah-tengah komunitas. Lihat kesempatan itu. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari pastikan baru semua saudara hidup dalam rancangan Tuhan. Hidup berbuah. Jangan hidup dengan percuma, tapi kita menghasilkan buah. Sebab Tuhan mau supaya dia menemukan buah dalam hidup kita. Anak muda, hiduplah kesempatan. Tuhan mau supaya Tuhan juga menemukan buah dalam kehidupan. Bapak Ibu orang tua, ya, Tuhan mencari buah dari hidupmu, di tengah-tengah keluargamu. Biarkanlah pertama-tama anak-anakmu melihat buah itu dalam hidupmu. Engkau beri teladan yang baik untuk anak-anakmu. Engkau menjadi contoh yang baik untuk anak-anakmu.
Wow, saya senang sekali ketika melihat anak kami Yunis. Dia bisa menyanyi, bahkan dia bisa menyampaikan cerita firman Tuhan. Itu dia bukan baca, bro. Dia bukan karena teks, bukan. Itu dia hafal. Dia sampaikan itu beberapa ayat itu dalam ingatannya. Dia bukan begitu. Dia pandang, dia lihat. Dia ingat firman Tuhan. Kenapa? Karena dia belajar dari orang tua tentunya. Ya. Kayak punya satu kebiasaan, sebelum tidur berdoa sama-sama. Tapi dalam doa, Papa ucapkan satu ayat, Mama ucapkan, dia juga harus ucapkan satu ayat. Kalau ayat itu diulang-ulang, saya akan bilang, kok Yunus kok ulang ayat itu terus lagi? Harus ayat yang lain. Ayat yang dia hafal tadi sekolah, di ibadah anak, atau di sekolah atau di ibadah anak, dia ingat, dia hafal, maksudnya itu ayat hafalan, dia bisa ucapkan itu. Itu juga buah dari pelan dalam ibadah anak, buah dalam pelan dalam ibadah di sekolah, menemukan buah. Wow, puji Tuhan. Tuhan ingin supaya Tuhan menemukan buah dalam hidupmu. Amin. Tuhan mau Pak Pasar itu, Tuhan menemukan buah dalam keluargamu, dalam hidupmu. Ada orang berkata, puji Tuhan, gara-gara abang itu, gara-gara bapak itu, aku sekarang ikut Tuhan. Itu buah dari kesaksian kita, buah dari pelayan kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan mencari buah dalam hidup. Mari kita berdoa. Berapa banyak di antara kita mau hidup dalam rancangan Tuhan? Saya, hamba Tuhan, saya perkatakan, bukan kebetulan engkau ada di tengah-tengah di mana engkau hadir dalam pekerjaan, di studimu, dalam lingkungan, tapi memang disitulah engkau harus ada, supaya di sana engkau berbuah. Engkau berbuah di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah teman-temanmu, di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah pekerjaanmu. Biarlah Tuhan menemukanmu. Tuhan, biarkan dia hidup tahun ini lagi. Aku akan menggalinya dan memberi pupuk supaya dia menghasilkan buah. Sebab yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menggali, termasuk menggali firman Tuhan, memberi pupuk itu melalui ibadah raya, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, supaya kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan yang digali. Pengurus kebun ara berkata, aku akan menggalinya lagi dan akan memberi pupuk supaya dia berbuah. Dengarkan baik-baik. Engkau harus punya waktu menggali, membaca firman Tuhan, bersekutu, beribadah kepada Tuhan, supaya ada buah yang keluar dari hidupmu. Ada kesaksian yang keluar dari hidupmu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Bapa, hamba percaya tidak ada yang terlewatkan. Hamba rindu Tuhan, semua kami hidup dalam rancangan Tuhan. Kami menghasilkan buah. Kami hidup dalam rencana Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau adalah pembela bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan membela Engkau. Tuhan mau supaya Engkau hidup dan hidup menghasilkan buah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Ini adalah kesempatan bagi saya. Ini waktunya bagi saya untuk hidup menghasilkan buah. Engkau mau hidup dalam rancangan Tuhan. Sebagai jawabanmu yang berkata, Tuhan ini aku, silakan bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Tuhan mengasihi kita. Terima kasih banyak Bapak. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Mari arahkan matamu kepada Tuhan. Pandang kepada Dia. Tuhan mengasihi engkau. Dia adalah pembela yang agung untuk engkau. Dia membela hidupmu. Dan Dia berkata, Tuhan, biarkan dia hidup lagi. Biarkan ada kesempatan untuk dia hidup, supaya dia menghasilkan buah. Pagi hari engkau berkata, Tuhan ini aku. Aku mau supaya hidupku menghasilkan buah. Ada buah, ada buah, ada buah pelayanan, ada orang-orang yang diselamatkan, ada orang yang diberkati melalui hidupmu. Sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan menjadi pesan yang khusus untuk jemaatmu di tempat ini. Adalah kehendak Tuhan supaya masing-masing kita, masing-masing jemaat, Tuhan menemukan ada buah dalam hidupmu. Firman Tuhan ya dan amin. Engkau punya kesempatan
saat inilah kesempatan bagimu, saat inilah kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Tuhan, tepuk tangan.